Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu kembali untuk membahas pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harmoni keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk materi kali ini, silahkan kalian buka buku pelajarannya di halaman 85 atau bab 5. Kalau kita bicara tentang harmoni keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kita membahas dari kata harmoni. Harmoni itu adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang kerukunan, yang menggambarkan suasana kebersamaan, ketenangan, hidup saling berdampingan. Indonesia ini, seperti yang kalian ketahui bersama, adalah suatu negara yang memang jarang ada di dunia. Karena apa? Karena Indonesia itu adalah bangsa yang sangat unik, yang sangat beragam. Kenapa dikatakan unik? Karena di Indonesia itu banyak sekali tingkat heterogenitasnya. Apa itu heterogenitas? Heterogenitas itu adalah istilah yang menggambarkan tentang berbagai macam. Di Indonesia itu banyak sekali suku bangsa, seperti yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Nah, di sini berarti harus ada rasa bagaimana kita untuk hidup saling berdampingan dengan hal yang berbeda dari kita. Nah, di pembahasan ini kita membahas tentang keberagaman bangsa Indonesia sebagai sebuah realitas, sebagai sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Menurut penelitian, di Indonesia itu terdapat lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Bisa kamu bayangkan bahwasanya secara fisik Indonesia itulah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, di masing-masing pulau itu terdapat suku bangsa yang berbeda-beda. Terdapat budaya yang berbeda-beda. Terdapat agama yang berbeda-beda. Ini semua harus ada rasa persatuannya. Bagaimana kita memupuk rasa persatuan itu? Jadi anak-anakku sekalian, pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini sebetulnya memberikan rasa cinta tanah air, ingin memberikan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kita ini hidup di sebuah negara yang dulu pernah dijajah. Bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat besar. Bangsa yang sangat kaya. Oleh sebab itu, kita seharusnya, sepatutnya bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita harus mempunyai rasa memiliki.
Kita harus mempunyai rasa cinta tanah air. Ingat, keberagaman bangsa ini adalah sebuah realitas. Kita jangan berpikir suku kita yang paling hebat. Kita jangan berpikir agama kita yang paling benar. Tidak. Karena Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, berbagai macam budaya hidup saling berdampingan. Itulah yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita. Makanya di pembahasan kali ini kita berbicara tentang harmoni, hidup saling berdampingan. Kalau kita tidak bisa hidup saling berdampingan dengan agama yang berbeda, dengan suku yang berbeda, maka bangsa kita akan selalu chaos, akan selalu rusuh. Disinilah saya mengingatkan kepada kalian semua untuk saling menyayangi dan saling mengasihi sesama anak bangsa. Karena bagaimanapun bangsa kita ini adalah bangsa yang harus dipertahankan. Bangsa yang harus dicintai lahir dan batinnya. Di dalam kondisi bangsa Indonesia yang serba beragam inilah mutlak diperlukan pembinaan persatuan dan kesatuan. Disinilah pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini menginginkan kita sebagai generasi muda harus bisa menanamkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan itu semua bisa kita wujudkan dengan berpedoman kepada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang sebagai pengikat. Berbeda-beda tetap satu jua. Kemudian semangat persatuan dan kesatuan bangsa itu sudah disadari oleh para pendiri bangsa kita. Oleh karena itu, di tahun 1908 mulailah tercetus rasa persatuan yang dipertegas lagi pada masa Sumpah Pemuda. Kita menyadari bahwasanya kita ini bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kita menyadari bahwasanya kita ini bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Dan kita menyadari dan kita menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini haruslah menjadi salah satu alat untuk mempererat bangsa. Bisa kamu bayangkan kalau kita berkomunikasi dengan bahasa daerah masing-masing, nggak nyambung. Suku Batak berbicara dengan bahasa Batak, suku Sunda berbicara dengan suku Sunda, dengan bahasa Sundanya, nggak nyambung. Tapi itu juga harus tetap dilestarikan. Tapi kalau kita sifatnya nasional, kita berbaur dengan berbagai macam suku, gunakanlah bahasa Indonesia. Tapi kalau kita berkumpul dengan satu suku, kita boleh menggunakan bahasa daerah. Tapi kalau kita di sekolah misalnya, ya kita gunakan bahasa Indonesia. Tapi tetap tidak melupakan bahasa daerah. Karena bagaimanapun bahasa daerah itu merupakan ciri khas daripada bangsa kita juga. Nah, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwasanya negara kita ini sering juga dilanda oleh pemberontakan. Kenapa terjadi pemberontakan? Di materi-materi yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwasanya ada beberapa organisasi-organisasi yang ingin menyatakan berpisah dari NKRI. Karena apa? Karena mereka merasa negara belum hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, di sini juga PR bagi negara untuk tetap memegang teguh Pancasila, mengayomi seluruh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke. Karena kalau ada kelompok-kelompok tertentu, daerah-daerah tertentu yang merasa
tidak tersentuh oleh pemerintah, maka mereka akan timbul niatan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah yang harus kita hindari. Jadi anak-anakku sekalian, pada kesempatan pelajaran kali ini, saya ingin mengetuk pintu hati kalian untuk tetap memegang teguh semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dikesampingkan. Karena bagaimanapun bangsa kita bisa merdeka karena adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak memandang suku bangsa, tidak memandang agama, semuanya satu, yaitu warga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang diharapkan. Makanya kita harus hidup berdampingan dengan setiap agama yang ada di Indonesia, setiap suku yang ada di Indonesia. Semuanya satu, melebur menjadi satu, yaitu tumpah darah Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan sedikit rasa cinta tanah air kepada kalian. Ingat, kalian ini adalah penerus bangsa ini. Kalian ini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Rawatlah negara ini, rawatlah Ibu Pertiwi ini. Karena bagaimanapun tongkat estafet kepemimpinan berada di pundak kalian. Tidak menutup kemungkinan 10 atau 20 bahkan 30 tahun yang akan datang, salah satu dari kalian menjadi seorang pemimpin di negara ini. Kita tidak bisa memungkiri itu. Kalian juga sudah harus siap. Karena bagaimanapun pemuda-pemudi bangsa Indonesia hari ini adalah pemimpin, calon pemimpin bangsa kita di masa yang akan datang. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, tetap semangat dalam belajar walaupun kita masih PJJ. Karena bagaimanapun semangat kalian adalah kunci daripada keberhasilan kalian. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Karena kita tidak tahu sampai kapan masa pandemi ini akan berakhir. Tetap semangat. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk absensi di Vikles dan mengerjakan tugas yang nanti akan saya berikan. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.